Oke, yuk lanjut. Hari ini aku lanjut dulu materi ini. Gak ngono gak selesai. Kita ke kolom komposit. Ya. Nah. Terus ini juga nanti ada dua cara ya. Ada cara AISC atau ASD ya. Ada cara LRFD. Ini juga dua cara. Tidak soal itu disuruh pakai cara apa. Tapi lek balok kemarin pasti pakai cara LRFD. Soalnya yang ASD sudah di UTS gitu. Ya, jadi kolom komposit itu ada dua jenis di sini. Ya, yang pertama itu kolom komposit berintikan beton. Ya, maksudnya itu apa? Maksudnya itu ini contoh nih. Jadi kayak ada profil baja. Profil bajanya ini berongga, jadi kayak misalkan profilnya bener gitu ya. Nah, gitu ya. Dalamnya itu diisi beton, diisi cor-coran. Itu namanya kolom komposit berintikan beton. Ini jarang. Jadi tengahnya bolong, itu diisi beton. Yang kedua, yang kedua itu ada kolom komposit berselubung beton. Ini kalian harusnya diktatnya ganti ya. Terus nggak ada diktat sing itu. Nggak ada diktat kedua. Berselubung beton. Jadi gini. Jadi ini ada kolom ya, kolom beton. Dalamnya itu ada bajanya ya, ada WFV. Ini biasa ya, ini ada sengkangnya balok. Terus di sini nanti ada tulangannya, bisa jadi. Nah, tengah-tengahnya dikasih WF. Ini sering dipakai dan sering keluar soal-soalnya ya. Yang kedua ini, kolom komposit berselubung beton. Itu. Nah, untuk cara yang Oh, ini sudah pertama, disikat belum bro? Yang satu ya? iya, punya tak kamu? Punya sih. Gak punya aku bro. Ya wes, ke Petra, fotokopi. Nggak tahu pinjem aja lah, nanti pinjem siapa nggak tahu. Ya, terus ini nanti syaratnya ya, ini yang ASD, syarat-syarat umum, jadi gini. Ini harus dicek pas awal ngerjain soal kolom komposit cara ASD ini. Pertama, luasnya, ya, luas profil baja minimum itu 4% dari luas total. Jadi baja itu kan AS ya, astil, WEV maksudnya, itu harus dibandingkan A total. A total itu ada apa aja? Ada astil sendiri, ditambah A konkret, ya, sama A reinforcement, ya. Ini ACR itu tulangan ya, ini reinforcement, ini tulangan. Ini adalah betonnya. Jadi sengkangnya apa? Sengkangnya nggak dianggap ya, dianggap reinforcementnya itu.
gitu ya. Mau lengkap. Tapi biasanya di perhitungan cuma yang diinkludkan adalah tulangan utama itu. Ini harus lebih besar dari 0,04% kan? Gitu. Terus syarat yang kedua itu ACR ya. ACR itu adalah luas tulangan nih. Itu nggak boleh melebihi dari 2/3 B. B ini adalah lebar ya. Lebar kolom. Ngomong lebar kolom itu artinya itu B ini adalah panjang sisi terpendek ya, lebar sisi terpendek. Kan misalnya kolom itu persegi panjang, pokoknya B itu adalah yang pendek gitu ya. Yang ketiga itu syaratnya adalah selimut beton ya, selimut beton itu harus lebih besar dari 2,5 cm. Lalu jarak antar tulangan dengan jaraknya tulangan dengan profil baja itu juga harus lebih besar 2,5 cm. Jadi ini maksudnya ya. Inilah digambarkan, ini kolom, ini sengkangnya gitu ya, ini I. Nah, yang dimaksud dengan selimut beton itu ya sing bawah ya, ini ya. Sini nih tak namai nanti diktat itu A1, A2. A2 itu harus lebih besar dari 2,5 cm. Yang jarak antar tulangan dengan profil baja itu ini. Jadi tepi atasnya tulangan sama tepi bawahnya sayap ini loh ya. Nah, itu tak namai A1 itu juga harus lebih besar dari 2,5 cm. Wes itu, tiga itu sing biasa nih dicek pertama kali kerja. Kalau ini luas profil bajanya nggak sampai 4% ya, bukan komposit gitu ya. Syaratnya komposit itu gini. Nah, DL kurang dari 4% ya kayak nggak beda sampai beton bertulang biasa. Itu ya. Lanjut. Sekarang kita mesti ngitung. Nah, dulu di beton nih, di baja satu kan terakhir-terakhir UAS kan ada rumus interaksi. Nah, tujuannya ini ngecek ke kapasitas kolomnya kuat atau enggak itu dari rumus interaksi juga. Jadi ada LKX, LKY itu nanti kepakai lagi. Jadi sing konsep baja satu itu juga dilupakan ya. Karena kan ISAE itu gini, ISAE nanti ini gini ya, diputar-putar lagi yang dulu-dulu ya, diingat lagi. Yang pertama itu ada nyari tegangan efektif kolom. Tegangan efektif kolom atau singkatannya sigma ML ya. Sigma modifikasi lentur di sini artinya. Kenapa kok modifikasi? Karena komposit. Nah, sigma komposit lenturnya dia. Itu rumusnya adalah sigma L ya. Sigma L ditambah sigma LR ya, LR ini L pakai L kecil. Sigma L ditambah sigma LR dikali ACR per AS ditambah 0,85 FC aksen dikali ACC per AS. Ini. Tapi nanti kalau kita ya di LRFD ini biasanya sih untuk kolom komposit biasanya soal-soal itu kolom yang berselubung beton. Kalau yang berselubung beton ini ada syaratnya ya dari SNI Amerika ACI itu harus direduksi 70%. Jadi rumus yang dipakai itu adalah sigma L ditambah sigma LR
Oke, dikali 70% ya. Ini dikali 0,7 dikali sigma LR dikali ACR per AS ditambah 0,85 kali 0,7 kali FC aksen kali ACC per AS. Ini yang kalian pakai nanti. Jadi ini kan mesin depan nggak dikali 0,7 ya. Ini aku cari dapat dari mana rumusnya. Ya, yang kalian pakai yang ketiga ini. Sigma modifikasi lenturnya sigma L ditambah 0,7 sigma LR dikali ACR per AS ditambah 0,6 FC aksen ACC per AS. Ini yang bawah ini yang dipakai. Nah, sigma L itu apa? ML itu ya, ini singkatannya. Ini modifikasi lentur gitu ya. Sigma L modifikasi lah. Sigma L itu sigmanya profil. Kalau BJ37 sigma tariknya itu kan diingat ya 2400 KSC gitu ya. Ini kekuatannya. Pasti itu sigma L itu pasti. Terus sigma LR itu punya tulangan. Ya karena tulangannya ambek bajane biasanya podo jenise juga 2400 KSC gitu ya. ACR kan tahu kan? ACR tadi adalah concrete reinforcement ya. Luas tulangan nih dari sing atas tadi. Ya, ACR ini. AS astil ya, diandek label profil. Itu. Ini yang pertama. Lalu nyari ya, ini yang pertama, terus nyari lagi modulus penampang efektif. Modulus penampang efektif. Namanya modulus Z ya. Dulu baca satu ZX, ZY. Sekarang kalau komposit, maka ZM, Z modifikasi. ZM di sini ada rumusnya. ZM sama dengan ZSC ditambah sepertiga dikali ACR dikali H-2CR ini ya, dikali sigma LR dibagi dengan sigma L ditambah H per 2 panjang ya, dikurangi dengan AW kali sigma L per 1,7 FC aksen dikali B dikali AW. Nah, ZM itu Z modulus yang komposit. ZSC ya, ZSC itu Z-nya steel. Isa apa? Isa ZX, isa ZY. Tergantung momennya ya. Kalau momennya terhadap sumbu X, kalau MX ya ZX. Kalau momennya terhadap sumbu Y, MY ya ZY. Gitu ya. Terus ACR tahu, concrete reinforcement. CR ini kan sudah tahu. CR ini kan kemarin selimutnya. Ya, CR itu kan selimut beton ya. Yang di mana? Di balok komposit kemarin loh, yang ada tulangan negatif. Nah, itu CR. Terus sigma LR sama ya, tulangan tadi 2400. Sigma L tahu. H di situ itu adalah tinggi total. Ya, tingginya kolom komposit. Ini tinggi kolom komposit. Bukan tinggi profil ya. Ya, tinggi kolom. Terus di sini AW ya. AW di sini adalah luas badan. AW itu adalah luas web, luas badannya profil. Itu. Web tok jadiku. Apa? Web luasnya itu bukan luas penampang profil ya, cuman luas badannya tok. Luas badannya tok ya, badannya tok. Oh. Luas badannya tok.
Lah Ya hitungnya apa? gini, berarti kan tinggi profil ya, H besar Kali ya, tak beda no, H min 2 TF, bener? Dikali 2R. TW, ya, ya kan? Oh iya, loh kan dikurangi 2R kok. Yo, nggak apa-apa kurangi 2R. Lebih bagus kurangi 2R. Tapi lain ngikuti diktat itu, dia ingat sakno ya pakai gak dikurangi 2R, harusnya dikali kurangi 2R, nggak apa-apa. Yang benar harusnya dikurangi nggak? Harusnya dikurangi. Oh, oke oke. Ya. Terus apa namanya? Sekarang lihat-lihat ya. Di sini ini nggak tentu. Misalkan aku punya ini. Nah, sumbu X mana? Sumbu X kan ngikuti sumbu kuatnya profil ya, sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, kalau momennya terhadap sumbu X, ya kan berarti kan dia ini berarti momennya gini kan, mau terhadap sumbu Oh, X ya, momennya gitu. Dia pakainya ZX ya. Terus di sini pakai A web ya, ingatan ya itu ya. Kalau dia momennya terhadap sumbu X itu dia pakainya luasnya web. Di sini dia pakai E adalah tinggi H H H itu ini ya. Nah ini H, ini H. Tapi kalau kalau dia apa namanya? Kalau dia terhadap sumbu Y, kebalikannya. Terhadap sumbu Y berarti momennya terhadap sumbu Y ini ya. Ini sumbu Y. Momennya gini ya, terhadap sumbu Y. Nah, beda kalau terhadap sumbu Y, Z-nya ini jadi ZY. Terus hanya di sini jadi B-nya gitu ya. Kebalikannya. Terus H di sini juga jadi B, lebar ini B. Nah, mari gitu. Bukan pakai A web, tapi AF, A flange, luas sayap. Ya, luasnya sayapnya yang dipakai sekarang. Gitu ya. Hati-hati, ini jadi AF, ini AF. Tapi biasanya sih keluarnya terhadap sumbu X. Gitu kalau ya. flange itu sumbu Y kok. Iya, sumbu Y. Oke. Momen terhadap sumbu Y. Wes. Wes ya, mari gitu. Selanjutnya adalah ngitung tegangan izin. Ya, ini kan ini nanti buat ngitung tegangan-tegangan yang lain itu kalian butuh ini sigma ml, zm, disimpan sih. Terus perlu ngitung tegangan lentur izin. Nah, tegangan lentur izin ini sigma B izin ya, ada garisnya. Sama dengan 0,6 dikali sigma L, ini pasti. Sigma L-nya kan 2400 tadi. B itu artinya bending ya. B ini bending. Nah, karena kolom ini juga nggak menerima momento, dia menerima gaya aksial tekan, ya kan? Dia ada tegangan aksial izin, sigma A. Ini rumusnya panjang. Sigma A itu ada, ini ya, gede. 1 min setengah, ini sama 2 ya, KL gitu ya, LK panjang tekuk ya, per RM kali CC kuadrat dikali dengan sigma ml, ya kan? Sigma ml kan tadi sudah dihitung pakai atas tadi ya, sigma ml dibagi dengan, nah di sini dibagi dengan 5/3 ditambah 3/8 KL. Bro, nah, misalnya kita ngitung LK, artinya kita ngitung GHGB lagi gak nanti ini?
Enggak, bisa kasih I biasanya. Masih dikasih I. Oh ya wis. RM kali CC seper 8 KL per RM kali CC pangkat 3. Ini ya, KL itu panjang tego. KL itu nanti baca 1, LK, LK panjang tego. Jadi sigma A ini bisa LKX, bisa LKY gitu. Betul, ada sigma AX, ada sigma AY, bisa LKX, ada bisa LKY sendiri-sendiri ya. Oh. Memang. Terus CC di sini ada rumusnya sendiri ya. CC itu konstanta. CC itu adalah pi akar dari ya pi dikali pi dikali akar 2 kali EM per sigma ml ini gitu ya. Sigma ml tadi kan sudah dapat sigma L tambah 0,7 tadi. EM ini modulus elastisitas ya. Tadi kan modulus penampang Z ya. Z itu modulus penampang. Ini EM ini EE elastisitas, elastiknya dia. Modifikasi. Berarti EM ada rumusnya ya, sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 6 ditambah 0,2 EC, E konkret ya, dikali ACC, A konkret dibagi dengan AS. Ya, itu. EC ini saya pakai rumus yang kemarin itu. E pakai rumus yang kemarin. Akar itu. Betul. 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 Itu. Oh, ya. Ya. Wes. RM itu dari rumus gitu ya, bukan dari rumus. RM itu ingat ya, lende baca 1, RM itu jari-jari girasi, RM itu RX, R kecil, RX atau RY ya, jari-jari inersia. I kecil, jari-jari inersia. Jadi ada dua ya, kita ngomong jari-jari girasi. Nah, terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X kita ngomong ada beton ya kan? Beton itu apa? IX berarti I besar ya, 1/12 kali B kali H pangkat 3. Lende baca 1 langsung I kecil X kan gitu ya. Tak sama noai. Ini lende baca 2 namanya R kecil CX, R konkret X gitu ya. RCX padha lah. Definisinya akar IX per A ya kan? A ini apa? A total. A konkret total. A total. Gitu ya. Yang baca itu lihat tabel langsung RSX ya, namanya RSX. I kecil X, R still. Cari di mana tabel baja. Ini tabel baja, lihat I kecil X gitu ya. Nah, dari dua ini kalian pilih yang menentukan yang mana. Ya, menentukan itu yang pilih yang terbesar dulu, pilih yang terbesar. I-nya yang bekerja itu mana? Dia yang pada sumbu X, terhadap sumbu X, kekakuannya yang paling besar itu dipilih yang terbesar. Jadi ini menentukan pilih terbesar. Nah, yes. Yang terhadap sumbu Y idem ya. Sama. Jadi betonnya apa? IY kan 1/12 BH pangkat 3 namanya apa? RCY akar IY per A. Yang baca ya lihat tabel profil. Ya, RSY namanya. Ini dari RCY sama RSY pilih terbesar juga. Nah. Lalu yang masuk non DRM, yo memang sendiri-sendiri sih. Maksudnya gini,
RM itu kan R kecil, ISA RSX, ISA RSY. Jadi ini kan kamu dapat apa namanya? Dapat R. Ini dapat RMX namanya ya, tak nama gitu. Ini dapat RMY gitu. Kok kepotong-potong? Ya, beda namanya, bingung ini emang. Ya, R itu R modifikasi namanya. Terus supaya podo ambil di sini ya, ini M ya. Makanya tadi benar di sigma A itu ada sigma AX, ada sigma AY. Nah, sekarang kalau kamu cari yang menentukan yang mana, kan biasanya kan dipilih yang terbesar untuk lambda kan, tujuannya kan untuk lambda. Nanti kan ada GAGB, ada LKX, ada LKY gitu ya. Dari RM ini yang kamu dapat, kamu bisa ngitung. Berarti apa? Lambda X gitu ya. LKX per RMX. Dari sini lambda Y sama dengan LKY per RMY. Gitu kan? Yang berbahaya yang mana? Tentu yang berbahaya adalah lambda terbesar. Oke? Gitu ya. Misalkan LKX dan LKY sama, ya pasti yang RMX sama RMY di pilihan terkecil itu yang menentukan. Ya. I Kok ini kecil kan? soal apa ya, Bu? Apa? Soal apa lagi? Belum bahas soal, bahas teori sebentar. Oh, Kolom komposit ya. Gitu. Kamu pilih lambda terbesar. Nanti ambil contoh soal supaya nggak bingung. Wes, itu masalah sigma A sama sama jari-jari inersia I kecil atau R kecil, terserah lah ngomongnya apa. Lalu tujuannya adalah rumus interaksi. Nih, rumus interaksi formula. Rumusnya panjang, ya. Sigma A per sigma A izin ya dikuadratkan ditambah dengan CMX per 1 min sigma A per sigma aksen ya EX dikali dengan sigma BX dibagi dengan sigma BY sigma izin BX ditambah CMY per 1 min sigma A per sigma keliru sigma aksen ya, bukan ada garis ya, sigma aksen EX ini, yang ini sigma aksen EY gitu. Dikali dengan sigma BY dibagi dengan sigma izin BY, harus kurang dari 1. Ya, sigma A kan tahu tadi. Sigma E ini ada rumusnya ya, sigma aksen E itu. CMX di sini ini konstanta. CM kayak dulu di baca 1. CM itu podo. CMX sama dengan CMY itu diambil 0,85. Ini konstanta. Terus sigma aksen E itu ada rumusnya ini. Sigma aksen E itu sama dengan 12 per 23 kali Pi kuadrat kali EM. EM tahu kan? Tadi di atas ada rumusnya yang 2,1 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan KL per RM kuadrat ya. KL ini panjang tekuk. Berarti makanya ada sigma aksen EX sama sigma aksen EY. Lek EX ya LKX per RX, lek EY LKY per RY kan. Ngomong-ngomong gampangnya gitu. Gak biasa nanti ngomong KL per RM ya. Terus sigma B itu sigma bending ya. Sigma izin kan tadi dapat sigma izin bendingnya kan tinggal masuk rumus. Nah, sekarang sigma B tok itu apa? Sehingga ada strap atasnya.
Sigma B itu adalah tegangan bending, tegangan lentur yang terjadi beneran. Yaitu tinggal momen dibagi dengan Zm. Ya, momen dibagi Zm. Momen yang terjadi dibagi Z-nya. Apa? Tanya aku. Interaksi lebih dari satu akhirnya apa? Jadi satu ya? Nomor satu. Lebih dari satu ya gak kuat berarti kolomnya. Jadi ganti lah. Iya, nggak not okay. Oh, not okay. Ya. Kalau mendekati satu berarti sangat efektif. Tapi 0,2, 0,3 itu sangat boros. Oh. Gitu ya. Ini momen per Z, M per Z lah ya. Itu sigma B. Sigma A. Sigma A izin kan pakai rumus. Sigma A ini kan beban yang terjadi. Ya udah gaya aksial dibagi dengan AS ya, itu rumusnya. Astil. Wes, itu caranya untuk kerja kolom komposit cara AISC atau ASD ini. CMY ini pasti 0,85 lah. Pasti, ya pasti 0,85. Ya, hati-hati ya. Ini momennya ini ngikuti ya. Lmx ya per Zmx, Lmy ya per Zmy. Oke. Kalau aksial tadi, aksial izin yang ditanya Haris tadi, itu ada dua benar. Tapi kita tentukan yang terbesar saja, gitu ya. Pakai yang bukan yang terbesar sih. Maksudnya pakai yang menentukan dulu. Dari mana? Sigma A ini kan ditentukan dari tergantung LK per R-nya. Kan semua sama, tergantung LK per R itu. Anggapannya kayak dulu kan, ada arah X, ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Pele lambdane yang menentukan. Itu untuk nyari sigma A nih. Jadi cukup sekali tok aja. Yuk gak apa-apa 2 kali. Untuk inti ujung-ujungnya mbak pilih yang terkecil sigma A nih. Kan izin ya. Gitu. Pilih lambda terbesar. Kayak baca satu. Wes ke soal lain dan gak tambah bingung. Misalkan ini. Kok ini tadi AISC ya kok? AISC atau ASD ya. Soalnya saya ngomong ASD, saya ngomong AISC. Podo ae. Oh, Ya, caranya kita beda sama LRFD. beda. Kolom LRFD belum tak ajari. Nanti minggu depan lagi. Ya. Ya. Misal, ya, misal ini soal. Kayak gitu ya. Habis kerja soal ini aku ke balok yang lalu, misalnya soal lagi. Nutut. Ini dikasih tahu misalnya, aku ngambil dari diktat kok ini ya. LKX sama dengan LKY itu kan 6 meter. Misalkan ya, harus dikasih tahu. Terus ada momennya terhadap sumbu X atau MX 40 ton meter. Terus ada gaya aksialnya N-nya itu 200 ton. Nah. Terus FC aksennya 22,5 MPa. WF-nya pakai 488 ya, banci ini 300 kali 11 kali 18. Sigma L-nya bajanya dikasih tahu 2400 KSC. Terus tulangannya ada 6D25. Sigma LR-nya 2400 KSC ya.
FY. Sigma L itu FY. 240 MPa gitulah. Biar nggak bingung. Lelehnya. Sigma leleh. Ya, 2400 KSC kan. Nah, terus wes selesai. Kemudian disuruh ngecek apakah kolom komposit ini masuk atau enggak, bisa dipakai atau enggak. Caranya gini. Nah, mesti dari awal ya. Tadi kan harus nyari luasnya dulu. Ini ukurannya dikasih tahu kolom betonnya 45 dikali 65 ya, senti ya tentunya ya. Oke. Nyari luas total dulu. Luas totalnya berapa? Luas totalnya kan namanya AT ya. AT sama dengan 45 dikali 65 gitu ya. 2925 cm persegi. Nah, terus AS, ini profilnya. Ini lihat di tabel profil. AS-nya ini tahu ya 163,5 cm persegi. Terus nyari tulangan. Tulangan namanya ACR ya. ACR berarti langsung 6 kali 1/4 kali pi kali 25 kuadrat. Gitu. Dapatnya 29,45 cm kuadrat ya, dikonversi ya. Itu kan mili, 100. Kalau nggak ada tulangan ya ACR-nya 0 ya. Jadi nggak selalu deh soal itu ada tulangan nih. Nggak ada ya 0. Berarti ACC itu konkretnya ya. Konkret neto. Saya nggak lupa. Konkret neto ACC itu berarti apa? 2925 betonnya saja ini ya. Dikurangi dengan isinya kan 163,5 dikurangi 29,45 gitu ya, dapat 2732,05 cm persegi. Nah, itu ACC, ini nanti kan dipakai untuk perhitungan selanjutnya ACC ini. Jadi disuruh ngecek apa ya? Yang pertama, ya kan? Astil dibagi A total itu harus kurang dari 4%. Ya, dimasukkan astilnya 163,5 per A totalnya adalah 2925. Itu berapa? Dapatnya 5,59% ya, kali 100 ya. Ternyata lebih besar dari 4%. Oke. Ya. Itu yang pertama. Tadi terus syarat keduanya tadi yang kedua tadi ACR-nya harus kurang dari 2/3 B. Nah, ini 29,45. Ini nggak sama ya satuan nih, makanya di ulangan biasanya nggak pernah dicek sih. Yang harus dicek itu yang pertama, yang 4% saja itu. 2/3 dari lebar sisi pendek kurang dari 2/3 dikali 45 gitu kan. 2/3 kali 45 30. Ya, oke. Ini oke. Nah, oh ya, itu tadi deh soal kurang. CR-nya dikasih tahu selimutnya. CR-nya di sini. Cek. Mana ya? Oh, nanti saja wes. Nanti aja.
Dikasih tahu harusnya, nggak nemu ya. Terus yang ketiga itu harus apa tadi syaratnya? A1 lebih besar dari 2,5, A2 lebih besar dari 2,5. Nggak usah lah ya, nggak usah dicek. Biasanya wis masuk, biasanya nggak pernah dicek, nggak apa-apa. Ya, yang penting nomor 1 ini harus. Nah, terus tujuannya nyari rumus interaksi. Berarti kita paling enak nyari yang banyak keluar kan EM tadi ya. EM sama sigma ML. EM dulu. EM ini modulus elastisitas modifikasi ya, modifikasi. Sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 6 ditambah 0,2 kali EC kali ACC per AS. Ini. Ya. 2,1 kali 10 pangkat 6 ditambah 0,2 EC ini e-concrete. Harus dihitung pakai rumus yang lalu sebetulnya. Tapi di soal ini saya disuruh nganggep ini ya. EC-nya dianggap 2 kali 10 pangkat 5. Tak samakan dulu ya, hati-hati. Ini pakai rumus atau enggak dikasih tahu dari soal. Yang kemarin ada akar-akaran itu. Ya, dikalikan dengan ACC-nya 2732,05 dibagi dengan astil. Astilnya 163,5. Nah, ya gitu ya. Ini dapat 276.8391,4 kg per cm persegi. Gitu. Lalu ngitung sigma ml. Sigma ml itu sigma L leleh sigma L ditambah 0,7 sigma LR dikali ACR per A S ditambah 0,6 FC aksen ACC per AS gitu ya. Sigma L dimasukkan 2400 ditambah 0,7 kali 2400 kali 29,45 ACR tahu kan di atas tadi dibagi astil 163,5 ditambah 0,6 kali 225 KSC masuk no rumus stok ini ya per AS ya. Nanti dapat 4958,43 KSC. Nah, terus kalian untuk masuk no sigma A butuh inersia, jari-jari inersia ya. Gini. Berarti jari-jari girasi terhadap sumbu X ya. Ini ada beton dulu. Beton berarti apa? IX sama dengan 1/12 B kali H pangkat 3 ya. Berarti apa? 1/12 dikali 45 kali 65 pangkat 3. 1029843,7 cm pangkat 4. Nah, jari-jari inersianya namanya RCX. RCX itu akar dari IX per A. Ya. A-nya di sini adalah A total. Ya, berarti akar dari IX, A-nya di sini bukan A total tadi. A totalnya tadi di depan ya. 2925. AP ya, A total. Dapatnya nanti 18,76 cm. Yang baja namanya RS. R steel, RSX. Lihat di tabel profil. Ini 20,8. Jadi yang menentukan adalah yang bekerja pada sumbu X adalah yang baja yang lebih besar. Ya.
Berarti RS, namanya RM ya. RMX sama dengan 20,8. Yang sumbu Y juga sama caranya. Sumbu Y yang beton berarti RCY ini ya, akar dari IY per A, sama aja, super 12 kali 45 pangkat 3 kali 65 dibagi dengan A total, nanti dapatnya 12,99 cm. RSY, lihat di tabel profil, ini punya baja, dapat 7,04 cm. Berarti yang arah Y yang menentukan adalah betonnya, ya, 12,99 cm. Nah, ini karena LKX dan LKY-nya sama, ya kalian bisa pilih yang terkecil. Tapi kalau nggak sama, pilih yang nggak tahu, tergantung LK-nya, tergantung lambdanya. Dari sini ke sini, nyari lambda kalian, lambda X, lambda Y. Ini LKX per RMX, ini LKY atau KL ya, tadi di sini KL ngomongin, kebalik terus per RMY. Ya. Lambdanya dipilih yang terbesar kan, gitu selalu. Karena dia yang buckling duluan, tekuk duluan. Nah, supaya lambda terbesar berarti kan R-nya harus minimum kan? Kalau di soal ini LKX sama LKY-nya sama, berarti yang menentukan adalah R-nya. Berarti supaya lambdanya besar, R-nya harus kecil. Berarti yang menentukan yang mana? Yang bawah ya. Karena ini lebih kecil daripada 20,8. Gitu. Kalau nggak sama, LKX dan LKY yang nggak sama, ya kalian hitung masing-masing ini. Ya, mana yang menentukan. KL per RM itu kan lambda. Di rumus sigma A tadi kan ada KL per RM, itu ya lambda sebetulnya. Wes, RM-nya dapat. Nih, berarti RM 12,99 cm. Ya. Lalu ngitung CC ya. Di sigma A izin kan ada CC. CC ini pi ya, pi itu biasa pi 3,14 akar 2 kali EM per sigma ML. Ya, masuk no angkane, EM kan tahu. EM kan tahu dari sini tadi. Sigma ML tahu dari sini tadi. Kali no pi ya, di akar ketemu langsung aja pi. Ya, seperti 4,98. Nah, terus nyari sigma B. Sigma B jadi izin 0,6 dari sigma leleh. Ya, 0,6 dikali dengan 2400. Aku tanya aku. Ya. Sigma A-nya kita tuh tahu pakai LKX atau LKY, itu berdasarkan LKX LKY ini atau dari lambda? Dari lambdae. Dari lambdae. Dari lambda. Dalam Ya. misalnya itu kan bisa itu kok LKX lebih besar daripada LKY. Cuman setelah dibagi RMX akhirnya sing dia lebih besar. Tetap kita pakai lambda Y. Tetap pakai LKY akhirnya. Buat Iya, di kan di sigma A itu kan ada rumusnya KL per RM kali CC. Ini kan kodonya ambil lambda per CC. Oke. Lambdanya lambda apa? Itu kan? ya itu ya lambda tuh. Iya. KL ini aku nulis LK, kodonya Iya, KL. tahu paham maksudnya. Oke. Terus ini sigma A 1 min ya, setengah dikali KL per RM kali CC kuadrat ini ya, dikali sigma ML per 5/3 ditambah 3/8 KL per RM kali CC min 1/8 KL per RM kali CC pangkat 3. Ya, wes kali substitusi tok. Tinggal substitusi ya, KL kan 600, RM-nya
Tadi 12,99 RMY, berarti KL-nya KLY. Lambda Y, KL per RM itu lambda. Ini semua lambda. Wes, masuk no ya, nggak tak tulis. Tahu semua kan, CC dapat. Ini, sigma B tahu. Nanti dapat 2459,34 KSC. Wes. Terus nyari ZM terus, ya. ZM sama dengan ini kan ZSC ditambah sepertiga ACR dikali H-2CR dikali sigma LR leleh per sigma L ditambah H per 2 min AW kali sigma L per 1,7 FC aksen kali B kali AW. Ya, kita pakai AW, pakai H, ini ya hati-hati ya, sing tadi aku cerita ini H, AW, AW. Karena ZM-nya adalah itu, apa namanya? ZM-nya itu ZMX. Karena itunya, apa namanya? Momennya terhadap sumbu X, makanya di sini adalah ZX ya. Ini nanti dimasukkan ZX. ZX-nya dapat dari tabel profil. Gitu. Kok KL-nya dari mana ya, Ko? Apa? KL. KL-nya LK kan? Dari soal. Dari soal. Lali baca 2 ini panjang tekuknya dari soal. Oh, KL tuh LK lah. Iya, KL. LK. Dari Oh, soal. Ya, LKX. Sakno lek pakai GAGB. Waduh. dipilih terbesar atau terkecil ya, Ko? Apanya? KL. Enggak usah dipilih KL-nya. Yang penting itu lambdanya. Lambdanya itu yang dipilih yang terbesar. LKX per RMX atau LKY per RMY ini dipilih yang terbesar. Masuk no ke sini. Ini kan sama dengan lambda, ini lambda, wes. Oh, iya ya. Oke, Ko. Ya. Ya, karena ini momennya terhadap sumbu X ya namanya ZMX ya. Berarti ZX-nya ini dari tabel profil. 2910 ditambah sepertiga kali ACR-nya 29,45 dikali hanya 65 dikurangi 2 CR ya. Itu berapa itu ya? CR ini nggak kelihatan itu burung tulisannya. 2 kali 5 ya itu ya. 2,5 atau 7,5 7,5 ya. Ini CR ini dikasih tahu deh soal ya, CR ini. Biasa dikasih tahu. CR itu selimutnya. Terus dikali 2400 per 2400 ditambah H per 2, 65 cm per 2 min AW. AW di sini adalah ya landek diktat itu dia cuma pakai D min kok D tinggi ya, H besar min 2 TF dikali TW. Terserah kalian mau pakai TF dikurangi 2R lagi atau kalian pakai ini tok. Ya, sama no wis lah. Ben nggak ngitung panjang-panjang. H min 2 TF kali TW itu AW, luas web. Ini dapetnya 49,72 nanti lah dihitung. Kali 2400 per 1,7 kali 225 kali 45. Ini hati-hati ya, ini juga pengaruh juga nanti. Ketukar-tukar kalian hati-hati ya. BH sama AW itu. Dikali dengan 49,72.
Oke, ini nanti dapat 4745,67. Lalu ya nanti kalau ada perbedaan di sekolah ngomong juga. Nyari apa? Di rumus interaksi butuh sigma A izin sudah, sigma B izin sudah. Nah, Zm ini kepake di sigma B, ya kan? Kita nggak tahu sekarang. Sigma A yang terjadi, ya kan? N per AS tadi rumusnya. 200 ton, 200.000 kilo. Ya, dibagi dengan AS 163,5. Ini dapat 1223,24 KSC. Ini yang terjadi ya. Terus sigma bending yang terjadi M per Z MX karena ini momennya X. Ini juga X. Ya. Sama dengan momennya kan 40 ton meter. Di 40 jadi 0 kilogram senti. Ya, kali 0 10 pangkat 5 1 2 3 4 5. Ya, 4 juta dibagi dengan ZMX 4745,67. Z itu ini JM pangkat 3 satuannya. Wes, ini dapat 842,87 KSC. Wes, dapat tinggal sigma aksen E, ya kan? Sigma aksen E. Sigma B ini ya sigma BX, ada juga sigma BY kalau ada momen terhadap sumbu Y ya. Sigma aksen E-nya juga sigma aksen E ini apa tadi rumusnya? Sigma aksen E sama dengan 12 pi kuadrat kali EM per 23 KL per RM kuadrat. Gitu ya. Ini sigma aksen E-nya. Ini sebetulnya ini sigma aksen E ini juga ada sigma aksen EX ya. Terus ada juga sigma aksen EY. Gitu. DW-DW. Karena ini di sini ada LKX per RMX, ada LKY per RMY. Gitu ya. Di setiap soal pasti ada dua-duanya di sini. Nah, ini di diktat itu rodok makso, harusnya nggak boleh. Dia di interaksi formulanya di campur-campur. Nggak apa-apa wes ya. Tulis saya. 12 kali pi kuadrat dikali EM-nya kan tadi dapat di atas 276839,1,4 dibagi dengan 23. Nah, ini kalau kita kerja momennya terhadap sumbu X harusnya KL-nya ini ya 600 per punyanya RMX. Nah, ini punya E 20,8. Di diktat itu pakai 12,99 itu enggak boleh harusnya. Ya, karena itu punya E RMY. Karena ada sigma aksen EX, ada sigma aksen EY. Jadi DW-DW. Ya, gitu. Enggak apa-apa wes, ini enggak tak ganti ya, tak hitung aja DW. 600 per biro tadi 20,8. Nah, kuadrat.
Dah. Tuh. Dapetnya 17131,87 KSC. Nah, wes dapat ya, tinggal dimasukno ke rumusnya. Sigma A ya kan, sigma A per sigma A izin kuadrat ditambah CM per 1 min sigma A per, gitu ya, tadi rumusnya panjang. Sigma A per sigma aksen EX dikali dengan sigma BX per sigma aksen sigma izin BX ditambah CM, ini CMX gitu ya, ini CMY, waduh aja CM lah pokoknya. CMY per 1 min sigma A per sigma aksen EY dikali sigma BY per sigma izin BY. Harus kurang dari 1. Wes. Ini ya. Ini dimasuk no. Sigma A-nya tadi dapat 1223,24 per sigma A izin di atas tadi. Nah, sigma A izin lah 2459,34. Ditambah 0,85 per 1 min 1223,24 per 17131,87. Ini ya, dikali sigma B-nya, sigma BX-nya ini ya, 842,87 per sigma izin BX. Sigma izin BX mana? Ya podo ae sigma izin BX BY ini. Kan rumusnya cuma 0,6 kali sigma leleh. Ya, 1440. Satu 1440 ya. Wes, ditambah nggak ada arah sumbu Y ya, sumbu Y nggak ada momen. Ya udah ditambah 0. Sigma BY-nya kan 0 soalnya kan ini sama dengan 0, momennya 0. Nggak tahu ini berapa. Ya dapatnya 0,78 kurang dari 1 ya. Oke. Udah. Gitu. Oke, paham ya? Itu konsepnya kolom komposit kayak gitu. Itu yang cara LRFD, yang cara LRFD, cara ISC, cara ASD, LRFD ya hampir-hampir mirip, lebih pendek juga. Nanti ada omega.
habis kolom komposit yang LRFD sebelum mari ya. Masih ada plat girder sih banyak kita. Yo. Wes latihan sih pagi jam ada waktu bentar. Kalau bentuk bundar apa bentuk kota itu sama ya tahu. Apa? Oh? Kalau bentuk bundar sama kota itu sama aja tuh. Ada bedanya. Ini sing kita bahas Pak. Lek bunder sing tadi kok berintikan beton itu bedanya di rumus ini tadi. Sigma ML ini tadi. Bukan pakai 0,7, 0,6 bukan. Ya, tak tulis saya. Itu ada. Kalau dia beda di situ tok sih, beda di mana? Sigma ML sampai EM tok. Nih ya, kalau tadi yang ini tadi apa ngomongnya? Berintikan beton itu sigma ML sama dengan sigma L ditambah sigma LR kali ACR per AS ditambah 0,85 kali ACC, liru. 0,85 kali FC aksen kali ACC per AS. Itu. Dia nggak dikali 0,7, nggak dikali 70%. Jadi kayak rumus awal. Terus EM-nya itu tetap 2,1 kali 10 pangkat 6 ditambah 0,2 kali kok 0,2. Nah, tadi 0,2 ini 0,4 EC kali ACC per AS. Wes. Itu toh. Ini tadi beda 0,4. Depan-depannya ini ya, tadi di sini ada 0,7 nih. Ada, wes bedanya di sini. Tok lainnya sama. Kalau itu 0,7 pasti 0,7 atau kalau tadi bilang misalnya 0,6 0,6 itu dari 70% dikali 0,85. 10%, 0,85 itu apa? Beta atau V? Beta 1. Ya. Oh, beta. Ya, V. Bukan 0,85 kayak di beton 1, 0,85 FC aksen. Ya. Oh, ya, V itu. Oke. Saya cari soal bentar. Saya Pak Bambang sampai mana ya? Atau belum kelas? Itu ya, soalnya di grup sak nutute. Siapa tahu mirip ya.
PR ya. Oke, ya apa ini? Kita kerja sak mampunya, sak nutute. Pelan-pelan. Yang A dulu. Ya, wis dibaca. Jadi ini siapa yang join ya? Soalnya di grup ya, Rek. Jangan AFK. Yang pertama, itu kan ada portal ya. Ada kolom, ada balok. Kolom A, B, C, D, baloknya B, C, ya kan? Terus di situ ada baloknya menerima momen positif, menerima momen negatif. Ya. Terus ditanya no yang pertama itu bondek dipasang tegak lurus balok induk plat beton komposit tebel 110 mili. C aksen 25, FY 240, FYR 400. Dah, periksalah apakah penampang balok komposit di daerah momen positif dapat digunakan. Ayo, ini kan yang lalu. Lupa besan. Ya, balok komposit di daerah momen positif. Soal nomor 1. Ya. FY-nya 240. FYR-nya 400. Bondek tegak lurus. Ya. Nih. Itu wes dikasih tahu ya. B efektifnya, lihat gambarnya. Itu profilnya balok ya, kita ngomong balok ya. Kolomnya coba nanti dikerjakan menyusul. Nih. Lebar efektif sudah dikasih tahu, berarti nggak usah dihitung lagi. Ini BE-nya 800 mili. Nah, tebel platnya 110 mili. WF 500, 200, 10, 16. Wes itu. Langkah pertama, cek apa? Kekompakan kan? Nah, ya apa ini? Berarti syaratnya KC harus lebih kecil dari 1680 per akar FY. Karena kan lenggak ini kan dianalisa elastis ya, harus masuk ini. 500 KC apa? Tinggi kurangi 2 TF ya, lengkap no kurangi 2R per TW kurang dari 1680 per akar FY. Ini 500 kurang 2 kali 16 dikurangi 2 kali 20 per TW-nya berapa? 10. Ya, R-nya lihat deh tabel profil. Kurang dari 1680 per akar 240. Ini dapatnya 42,8. Ya. Ini 108,443. Ya, jadi dia oke, kompak. Lanjut.
Apa? Terus kita tujuannya nyari lek balok, nyari NA, letak NA-nya di mana? Di dalam plat beton atau di luar? Nah, itu tergantung apa? Nilai C1-nya kan? C1 apa rumusnya? AS dikali FY ya, kemarin minggu lalu. Nggak sampai, kemarin lusa, Sabtu. AS-nya lihat di tabel 11420 Newton, milimeter persegi ya. Dikali dengan 240 ya, FY-nya dapat C itu 2740800 Newton. C2-nya 0,85 FC aksen dikali A dikali apa? Bukan kali A kali B ya, kali AC. Nah, 0,85 kali 25. AC-nya apa? Luas konkret. B aksen kali D. Betul. B aksennya 110. Kok B aksennya? B aksennya berapa tadi? B aksennya 800 ya. 800 dikali dengan T. T-nya apa? T efektif ya. Tebel plat dikurangi harip. Nah, di situ nggak tahu ripnya pakai apa ya. Kayak biasa nih 53. Dah. Dapat. Kok salah ya? Bentar. 110 kali 0,85 kali 25. 9690000 Newton. Ya. C3-nya tidak ditinjau ya. Tidak ditinjau, tidak menentukan. Kenapa? Karena ini full komposit. Contoh full komposit. Iya, di soal gak dikasih tahu ya, satu gak dikasih tahu sirkonektornya gimana, malah suruh ngitung. Di soal C disuruh ngitung sirkonektor yang diperlukan di sepanjang balok. Nah, jadi full komposit ini. Ya. Berarti C-nya dipilih yang terkecil. Ya. Yang terkecil adalah C-nya sama dengan C2 9690000. Ya. Artinya apa kalau yang terkecil ini? Berarti NA-nya di profil baja. Ya, gitu. Di profil baja. Di flames atau di web, nggak ngerti. Ya, harus kalian cek dulu. Yuk, ya Bang, cekin. Yang lalu ya. Yang lalu kan enak di mana? Di plat beton. Sekarang di plat baja ya apa? Nih. Yuk, nih yang lalu lupa. Dicek sih kan, deflens. Deflensnya masuk enggak? Ya. Ya Bang, ngecek. PY dikurangi C kan sama dengan apa?
FF kan? Kan gini tadi kemarin. PY kurangi C sama dengan B flange dikali 2D2 dikali 2FY ya. Luas yang diarsir ini loh ya. Luas yang diarsir ini kan tegangannya kan BF kali TF kali TF. Kali ini tingginya yang diarsir apa? 2D2, bener ya? D2 itu kan setengahnya yang diarsir. Berarti like full 2D2 dikali 2FY. Gitu. Buka rumusnya yang lalu. Berarti nyari 2D2 nih kan? 2D2 sama dengan PY min C per BF kali 2FY. PY ini apa? PY itu kan AS kali FY ya. Ini kan AS kali FY min C per BF kali 2FY. AS kali FY kan sudah dihitung. AS kali FY itu kan C1. 2740800. 2740800 dikurangi C. C itu yang terkecil. Jadi C2. 969000. Nah, per BF lebar sayapnya adalah lebar sayapnya 200 ya. Dikali 2 kali FY-nya 240. Wes, dapat 2D2-nya. Dapatnya 18,45625 mili. Waduh. Lebih besar enggak dari TF? Lebih besar ternyata. Tebal sayapnya berapa? 16 kan WF? 16 mili. Berarti apa? NA di web. Hitung lagi. Ya, hitung lagi. NA-nya bukan di situ, NA-nya di web. Berarti nyari gambar yang mana? Ini kan yang lalu. Ya. Oke. Nyari apa sekarang? Nyari AW, betul ya? Nyari AW. PY dikurangi C sama dengan apa? FF ditambah F web. PY dikurangi C, FF apa? BF kali TF kali 2FY ditambah FB-nya TW tebel web dikali AW dikali 2FY. Yang dicari AW. Berarti masuk no ya. PY min C-nya kan 270408000 min 9699000 sama dengan 200 kali 16 kali 2 kali 240 ditambah webnya lupa aku. Webnya biru tadi. WP 10 AW nggak tahu 2 kali 240 ya. Dihitung. Didapatkan AW-nya 49,125 mili ya, ya kan? Gitu ya.
Wes, dapat, bisa kerja sekarang. Kan masuk no rumus kan? Tujuannya apa? Apakah bisa dipakai berarti momennya kan yang dibandingkan. Momennya yang terjadi sama momen nominalnya, kapasitas C. Berarti butuh D2. D2 nyari E apa? Seperti titik berat. Ya kan? Berarti D2 sama dengan ini ya, tak digambarkan, tak gambar lagi. Yang diarsir kan ini sekarang, ya. Ini 49,125. Ini 16, ya. Ini 10 gitu ya. Ini 200. Nah, titik beratnya T ini apa? Titik beratnya T itu sama dengan D2. D2 itu ini. Berarti D2 sama dengan FF ya. Benar ya? FF itu yang merah ini ya. Luasnya ini kan? FF dikali apa? Oh sorry. FF itu sayap kok web. C. FF ini ya. Nah, nih. FF dikali setengah TF kan dari atas ya, 00 dari atas. Ditambah yang web. WP ini yang hijau. FW dikali apa? Jarak E. TF ditambah setengah AW betul ya. Dibagi dengan totale. Totale apa? PY min C atau FF tambah FB sama aja terserah kalian. FF tambah FB atau PY min C kan ini sama. Nah. D2 sama dengan FF-nya apa? Ya ngitung ya, nggak tahu itu. 200 kali 16 kali 2 kali 2 40 kali setengah kali TF 8 16 ya, ditambah 10 kali 49,125 dikali 16 ditambah setengah kali 49,125 ya per PY min C 2740800 min 969000. Wes, dapat titik berarti. Berapa dapetnya kaliannya? Aku dapetnya kok ini ya, 6,946. Saya tak cek lagi.
Ya, betul ya harusnya ya. Berarti di atas ya, ini titik beratnya ya. Nggak salah bilang. Oh. Di sini D2 nih. Wes. Loh. Siapa itu? Betul. Sama kok. Ya. Berarti D2 dapat D3. D3 kan setengah dari tinggi WF-nya. Setengah dikali 500. 250 ya. Ini lihat gambarnya. Nih, D3. Terus D1. D1 nih dicari C. Apa nyari D1? Nyari A kan? A-nya itu kan dari C sama dengan, atau A langsung aja, A sama dengan C dibagi dengan 0,85 kali FC aksen dikali BE, B efektif. C-nya di pilihan terkecil 969000 dibagi 0,85 kali 225 dikali 800. Ya, 800 mili itu, benar. Dapat 57. Nah, A-nya ini 57 ya, yang di atas ini A-nya 57. Berarti D1 itu apa? D1 sama dengan apa kemarin D1? Tebel plat ya, dikurangi sama setengah A kan? Ya, ini kan. Loh. Ini kan, ini tebel plate setengah A kan sini. Ini kan setengah A. Ya, berarti dari sini ke sini berapa? Ya, itu. Tebel dikurangi setengah A. Wes, berarti sama dengan 110 dikurangi setengah kali 57. 81,5. Sudah dapat TMN apa? VMN sama dengan V dikali C D1 tambah D2 ditambah PY kali D3 min D2. Gitu kan? 0,85 V-ne, C-ne yang terkecil tadi 96 9690000 dikali D1-nya 81,5 ditambah D2-nya 6,946 ditambah PY-nya AS kali FY kan? PY kan AS kali FY. Berapa tadi? 2740800. 2740800 dikali 250 min 6,946. Wes. Kali 10 pangkat min 6 jadi KNM.
Ya dapatnya 639,087 KNM. Terusnya benar hitungan ini. Lebih besar nggak sama momen yang terjadi MU positif? Ya, lihat di diagram momennya itu. Diagram momennya MU positifnya 600 KNM ya, lihat di diagram momennya. Oke, berarti bisa dipakai. Itu baru 1A. Itu 1A, nomor 1. Yang negatif belum. Ya, yang negatif sama caranya. Sirkonektor bisa lah ya. Kalian Kok sampai kok semua ISA, D dan E pun ISA sampai E. Apa? apa ini bandinginnya sama momen positif tas? Ya yang disuruh momen positif. Oh, terus kok yang tadi cek NA Hmm? itu yang di web nemu D2-nya akhirnya 6,946 kok. Iya. Berarti Wilson. Apa? Ya apa ya apa? apa yang D2-nya? NA D2 6,946 terus akhirnya di flange lagi kok berarti kok. Berarti Oh iya asumsi enggak. Enggak, bukan asumsi salah. Bukan asumsi salah. NA-nya itu di sini. NA-nya itu di mana? NA-nya itu di ini, di sini. Di 49,125 itu. Di AW itu. Oh, AW ya. Tapi kalau Iya, misalnya ini A NA-nya, ini NA kompositnya di sini. Ya kan? D2 ini itu titik beratnya oh, titik beratnya baja yang mengalami tekan. Itu D2. Beda-beda. Balik lagi nah, Flint. tapi Gimana kalau sih? yang flange itu NA-nya di 2D2 ya, Bu? D2 langsung. D2 dibagi 2. 2D2 itu tebelnya ini. Tebel total flinch yang mengalami tekan. Jadi berarti kan setengahnya kan D2 tok ini. Oh ya, oke kok. Mm. Kuliah sing D2 dulu kok. Apa? Ya sing D2 ini. Iki ta? Anggaran kok. Hitungannya Oh, hitungannya. oke. Nih. Oke. Wes kok, lanjut kok. Jod. Saya dulu bentar. Es. Nah, lanjut. Terus di soal B. Ntar. Geser. Yang B itu minta jumlah tulangan negatif yang diperlukan di daerah momen negatif. Ya. Ya apa? Kita harus asumsi ya. Nggak bisa lah. Nggak asumsi itu angel. Diasumsi.
T sama dengan mau berapa tulangan negatifnya? Ini Pak. Nah. Nah, ini ya. Wes. Kita asumsi, kita harus tahu T-nya itu. Enggak diasumsi jumlahnya, kita nggak bisa nyari T-nya, nggak bisa tahu titik beratnya di mana. Dicoba tulangannya 25 D16, ada 25. Ngawur. Coba saya ngake ya, sekitar 20, 25 biasanya itu ya. AR sama dengan, ya kan, 25 kali 1/4 Pi D kuadrat. Dihitung 25 kali 0,25 kali Pi kali 16 kuadrat. 5026,55. Terus T itu adalah AR dikali FYR. 5026,55 dikalikan dengan FYR-nya 400 ya, soalnya dia di form. 221168,2 kN Newton. Nah, udah. Sekarang kita nyari apa? Kalau kemarin yang ini ya, titik beratnya kan pasti di mana? Di baja, bisa di flange, bisa di web. Berarti kita ngitung apa terus? Ngitung PYC ya. Hitung PYC, tujuannya untuk nyari PYC min T nih ya. Ini kan ada tulisannya PYC min T. PYC itu kan podo ambil PY AS dikali FY. Itu 11420 dikali 240 ya, nyalin tadi dapat 2740800. Nah, sekarang dihitung. Ya, yang di flange ini kan gayanya kan PYC min T per 2. Nah, ini PYC min T per 2. Berarti tak kerjano PYC min T per 2 itu sama dengan, dihitung ya, 2740800 per 2 min 221168,2. Nah, nih. Dapetnya dar. Sorry, salah hitung aku. Ini ya, ini keliru ini. 5026,55 ini 2010620. Nah, ini. Nah. Dah. Dapetnya 365090. Dah, PYC min T dapat. Ini sama dengan apa? Yang tekan kan? Kita nyari D2-nya sekarang. Ya, nyari D2-nya. Berarti PYC min T per 2 itu sama dengan yang tekan adalah BF ya, dikalikan dengan
2D2 dikalikan FY gitu ya. Ini 365090, BFV 200, 2D2 ini nggak tahu, FY-nya 240 gitu ya. Bukan 400 ya, 400 itu yang tulangan, ini yang steelnya. Nah, D2 nih, 2D2 dapat 7,6 ya. 7,6 ternyata dia kurang dari TF-nya. TF-nya tadi 16 mili. Berarti oke ya. Dia Na-nya di flange. Wes. Udah, 2D2 dapat, D2 nya ya tahu kan, D2 nya kan ya berarti setengah nih. D2 nya sekarang 3,8 mili. Ya. D1-nya apa D1? D1 ini ya. Nah, ini. D1 itu ini. Jarak dari titik beratnya tulangan ke mana? Ke baja sayapnya paling atas ya. Berapa? Berarti apa ngitungnya? Berarti tebel plat dikurangi selimut dikurangi sama itu. Sama setengah diameter ya. Itu nggak jelas ya. Itu CR-nya itu yang dimaksud ya. Soal itu sudah sampai as apa belum ya? Belum rasanya. Itu selimut itu. Nggak lihat no konsep PCR adalah selimut. Berarti D1 adalah tebel plat dikurangi selimutnya namanya CR dikurangi lagi di situ 20 ya, selimutnya plat lagi 20 biasanya. Dikurangi sama setengah dikali 16 gitu. Tebel plat 110 kurangi 20 kurangi 8. Berarti 82. Oke. D3 sama ya, D3 itu selalu ini. D3 itu ini, setengah tinggi. D3 sama dengan setengah kali 500. 250 mili. Wes, tinggal eksekusi. VMN sama dengan V dikali T kali D1 tambah D2 ditambah PYC D3 min D2. Itu kan rumusnya. V-nya 0,85, T-nya tadi dapat berapa T-nya tadi? T-nya 2010 620. 2010 620 kali 82 tambah 3,8 ditambah PYC-nya tetap kan 2740800 dikali 250 min 3,8. Ini nggak tahu masuk apa enggak. Dapatnya 720,2 KNM ya. Di situ 720 ya. MU negatifnya 720 KNM. Oke ya berarti ya.
mepet. Itu masalah CR. Biasanya ini ya, lihat no de mana? De soal di diktat itu bentar. Ini wes anu ya biasanya nggak usah dikurangi ini lagi, itu sudah maksudnya CR-nya itu sudah sampai itu. Ya itu tetap dipastikan lagi nanti. Nggak ketok soalnya gambar itu ya. Soalnya definisinya C itu selimut gitu ya. Terlalu kecil. Nah, kalau contoh soal di diktat yang negatif itu cuma dikurangi CR, nggak usah dikurangi setengah lagi. Tapi ingat definisinya harusnya dikurangi lagi. Ya plus minus lah. Oke, masuk ya. Nah, nggak masuk ya apa? Ngulang lagi. Asumsinya salah berarti. Jangan 25, 30 gitu ya. Paham? Ya. Sampai sini sih. Nanti lagi dilanjut lagi yang sirkonektor sama kolom. Lama sama capek. Capture dulu go. Oke ya. Ikerjakan di rumah ya, yang kolom sama sirkonektor isal lah itu. Sama caranya. Wes bilang. Lanjut go. Lanjut go. Lanjut go. Lanjut. 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 Siap, itu nanti dilanjut nanti. Itu kalian kerja soal sing UAS isa sing pokoknya balok balok apa LRFD sama kolom ASD isa. Itu dikasih tahu deh soal ya, disuruh nih pakai cara apa itu jelas. Yang kolom LRFD belum, saya ada 2 materi lagi, kolom LRFD sama plat girder. Itu nanti. Ya, saya panjang. Oke, ada yang tanya? Belum kok. Belum ya, Isa ya. Ya, cukup ya. Tak mati.